أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan yang keempat dalam pembahasan gharib dan muskilat riwayat Imam Hafs. Kita akan melanjutkan pembahasan terakhir. Kita selesai membahas persoalan usul dalam riwayat Imam Hafs. Sebentar. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membahas permasalahan furushul harf, faras-faras dalam riwayat Imam Hafs, dan nanti akan kita simpulkan wabil khusus menurut jalur Asy-Syatibiyah. Baik. Faras yang pertama adalah yabsut dan bastah. Dalam beberapa bab atau dalam beberapa kitab, maka 4 huruf ini yabsut, kemudian bastah, kemudian bimusaytir dan al-musaytirun, ini biasanya digabung dalam satu bab yang sama dalam sebagian kitab. Adapun dalam beberapa kitab yang lain maka dipisahkan. Pertanyaannya kenapa dipisah? Karena berbeda-beda tiap riwayat. Karena berbeda-beda setiap riwayat. Jadi apakah dia ini menggunakan sin atau sod? Jadi masalahnya di mana untuk 4 kata ini, yabsut, bastah, bimusaytir dan al-musaytirun. Ada 4 kata. Yang pertama adalah yabsut. Yabsut. Kemudian bastah, yabsut dan bastah. Ini setiap kita pun menggabungkannya karena sama hukumnya. Jadi satu paket ya. Yabsut dan bastah dia satu paket. Kemudian bimusaytir atau al-musaytirun dulu sesuai dengan urutan letak dalam mushaf. Al-musaytirun dan bimusaytir. Saytir. Bagaimana kemudian kita membaca 4 kata ini? Maka lafaz, keempat lafaz ini, yabsut, bastah, kemudian al-musaytirun dan bimusaytir, aslinya menggunakan apa? Menggunakan sin. Secara bahasa asalnya menggunakan sin. Jadi dia bahasa asalnya menggunakan sin. Namun sebagian orang-orang Arab mengubah sin ini diibdal atau diiqlab
ibdal atau iqlab. Diibdal atau diiqlab menjadi shad, menjadi huruf shad. Apa alasannya? Alasannya karena berdekatan dengan huruf itbaq, sehingga berat bagi lisan mereka. Ya. Karena berdekatan dengan huruf itbaq, sehingga berat bagi lisan mereka. Solusinya apa? Solusinya yang asalnya huruf sin diubah menjadi sebuah huruf yang memiliki makhraj sama dengan asalnya sama, makhrajnya sama. Namun memiliki sifat yang sama dengan huruf yang lain, huruf yang ingin ditujunya. Dan proses ini, ibdal atau iqlab, merupakan proses yang natural, alamiah, biasa, ada dalam bahasa Arab. Natural dalam bahasa Arab. Dan ini perubahannya resmi, formal. Huruf shad keluar dari tempat yang sama dengan sin serta zai. Maka dari itu, ketika huruf sin kesulitan untuk diucapkan disebabkan keberadaan huruf to yang tebal, maka dicari huruf yang secara makhraj berasal dari makhraj yang sama dengan sin. Berarti tinggal dua sih pilihannya, shad atau zai. Kemudian dilihat yang sifatnya itu sama dengan sifat huruf yang ingin dituju. Apa huruf yang ingin ditujunya? To. Maka dicari sebuah huruf yang makhrajnya sama dengan sin, namun sifatnya mirip dengan to. Jatuhlah pilihan tersebut pada huruf shad. Kenapa shad? Karena yang ingin dituju adalah tebalnya. Begitu. Nah, yang menarik adalah bahwa kata-kata ini di dalam mushaf seluruhnya, keempat-empatnya, seluruhnya ditulis menggunakan shad dalam mushaf. Ditulis menggunakan huruf shad dalam mushaf. Ya. Semuanya empat-empatnya adalah menggunakan huruf shad dalam mushaf. Apa aturan qiraah yang sahih? Bagaimana aturan qiraah yang sahih? Salah satunya sesuai dengan rasm. Muwafaqatur rasm al-Utsmani. Wafaq wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi. Kalau misalnya kita membaca sesuai dengan rasmnya, maka jelas keempat kata ini mesti dibaca dengan shad. Kalau kita ikuti rasmnya, maka keempat kata ini dibaca dengan huruf shad. Kalau kita ikuti rasm. Namun ternyata secara riwayat itu secara talaqi, banyak ulama yang mengamalkan menggunakan shad. Apa? Nadharan lil asal. Jadi melihat aslinya, asalnya. Begitu. Pertanyaan sekarang, Imam Hafs mengamalkan yang mana? Imam Hafs mengamalkan yang shad atau mengamalkan yang sin? Maka bisa kita lihat di sini. Untuk dua kata pertama, yabsut dan bastoh, ada yang pakai shad variasi 24, ada yang pakai sin variasi 26, ada yang pakai shad variasi 26 dan 36, ada yang pakai sin. Intinya ada yang pakai shad, ada yang pakai sin, ada yang pakai shad, ada yang pakai sin, ada yang pakai shad, ada yang pakai sin. Beda-beda. Bagaimana dengan riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah? Maka menurut Imam Hafs, menurut jalur Asy-Syatibiyah, riwayat yang sampai kepada Al-Imam Asy-Syatibi, Imam Hafs membaca yabsut
dan bastoh menggunakan sin saja. Yabsutu dan bastoh menggunakan sin saja. Makanya kalau kita lihat mushaf, yabsut dan bastoh ini di atas sodnya, misalnya yabsutu. Maka di atas sodnya terletak atau diletakkan tanda baca sin kecil. Menunjukkan apa sin kecil ini? Menunjukkan bahwa hurufnya atau rosemnya sod dibaca sin. Rosemnya sod dibaca sin. Demikian pula bastoh. Maka kalau kita lihat mushaf, di atas sodnya diletakkan sin kecil. Begitu. Bastoh. Maknanya apa? Rosemnya sod dibaca sin. Sama seperti mim ba'di. Mim ba'di dalam mushaf Madinah, maka di atas nun terdapat mim kecil. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hurufnya rosemnya nun, suaranya mim. Ya, rosemnya nun, suaranya mim. Pertanyaan, boleh tidak sebetulnya menurut aturan qiraat yang sahih mengamalkan sod dengan sin ini? Jawabannya, boleh atau enggak? Sebetulnya kalau kita lihat rukun qiraat yang sahih. Ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan. Kalau kita baca dengan sin, sesuai rasem enggak? Sesuai rasem enggak? Enggak sesuai rasem. Berarti boleh enggak? Berarti enggak boleh. Berarti diamalkan atau tidak pakai sod ini? Yang pakai sin ini diamalkan atau tidak dalam riwayat Hafs? Hah? Gimana? Diamalkan enggak Kak Salwa? Katanya enggak boleh, enggak sesuai rasem. Apa jawabannya? Mal jawab. Apa jawabannya? Apa jawabannya Kak Salwa? Kenapa boleh? Apa alasannya boleh? Hah? Sanadnya jelas. Kan enggak sesuai rasam. Sesuai rasam apa enggak? Kalau sekadar sanadnya jelas, li'ila fi Quraisy, sahih sanadnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, di dalam sahih Bukhari atau Muslim ada kalimat wadzakari wal untha. Sahih enggak tuh? Sahih Bukhari. Masa enggak sahih? Diamalkan enggak? Enggak. Wadzakari wal untha enggak boleh diamalkan. Kenapa wadzakari wal untha enggak boleh diamalkan? Enggak sesuai rasam. Rasamnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Antum baca misalnya dalam salat wadzakari wal untha, enggak boleh, itu syadz, bisa batal salat kalau sengaja. Pertanyaannya, dalam kasus bastoh, ya besuto, menurut Imam Asy-Syatibi, Imam Hafs yang sampai kepada beliau membaca dengan sin. Pertanyaannya, diterima tidak bacaan? Apakah bacaan ini qiraah yang sahihah atau tidak? Qiraah sahihah bukan, Kak Salwa? Qiraah sahihah atau bukan? Ya? Gimana? Apakah membaca menggunakan sin itu termasuk qiraah yang sahihah atau yang memenuhi rukun qiraah sahihah atau tidak? Gimana yang di Zoom? Ada jawaban?
Nggak ada jawaban? Ya, analisis. Gimana? Apakah pada kata ya besuto dan bastoh yang dibaca dengan menggunakan huruf sin dapat masuk kategori qiraah yang sahih atau tidak? Apa alasannya? Kenapa alasannya sahih? Karena di Al-Quran tetap ditulis sad. Kita baca pakai sin. Kenapa sahih? Mushafnya ditulis sad, rasamnya sad. Kita baca pakai, kata Imam Asy-Syatibi, yang diamalkan itu adalah sin. Nah, yang ditanyakan bukan yang sadnya yang saya tanyakan. Yang sin ini, yang baca dengan sin ini, apakah sahih atau tidak? Apakah termasuk qiraah sahihah atau tidak? Apa alasan? Gimana? Ada pendapat? Termasuk Ustadz, Kenapa Sada termasuk? karena sesuai rasem. Rasamnya sad apa sin? Iya, rasemnya sad ya. Karena mungkin karena ngikut asalnya Ustadz. Rasamnya adalah sad. Karena ngikut asal. Berarti nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan huruf, apakah kita boleh mengamalkan seluruh asal katanya? Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya alasannya karena asal, apakah nanti seluruh ibdal dan idgham yang terjadi dalam Al-Quran boleh dibaca sebagaimana asalnya atau tidak? Paham ya pertanyaannya? Gimana? Ada yang masih pendapat? Karena Silakan. riwayatnya mutawatir Ustaz. Hah? Karena riwayatnya mutawatir. Karena riwayatnya mutawatir saja alasannya? Yang tadi yang saya bilang wadzakari wal untha mutawatir enggak? Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dalam sahih. Coba dibuka Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, itu banyak sekali riwayat-riwayat yang disepakati kesahihannya, akan tetapi tidak diamalkan. Apa alasannya? Alasan paling banyak adalah karena tidak sesuai rasam Utsmani. Salah satunya wadzakari wal untha atau kasufil manfush. Kita baca kal aihnil manfush karena rasamnya adalah ain ha. Nun, aihan. Tapi ada yang baca kasufil manfush. Maka tidak diamalkan. Apa alasan yang bisa membuat kita mengamalkan huruf yang tertulis sad dengan sin? Ayo. Ada alasan yang lebih kuat? Alasannya adalah apa alasannya? Alasannya sebetulnya seperti yang tadi dikemukakan. Tadi alasannya itu betul, cuma kurang komprehensif. Alasannya bukan satu, jadi jangan sebutkan satu alasan. Karena kalau disebutkan satu alasan, nanti akan pertanyaan yang lain muncul. Seperti tadi misalnya, lihat asalnya. Ya kalau lihat asalnya nanti seperti tazdari, apakah boleh kita baca tazdari? Karena aslinya tazdari. Istofa, apa kita boleh baca istafa? Nah misalnya begitu. Jadi jangan cuma satu alasannya. Alasannya itu banyak. Jadi gabung semua alasannya itu. Yang pertama karena ada asalnya. Atau melihat nadharan li asli. Ada asalnya. Betul, tapi jangan ini saja. Tambah juga ada sahih riwayatnya. Sahih riwayat. Ada lagi, ada sesuai dengan qiyas.
Maksudnya apa? Kita bandingkan. Makanya tadi saya contohkan ini. Kenapa saya contohkan ini? Supaya antum itu bisa mengaitkan. Rosemnya apa dia? Nun. Kenapa antum baca pakai mim? Sesuai rosem nggak baca pakai mim? Nggak sesuai rosem. Tapi diamalkan nggak? Diamalkan. Dan ini ijma'. Dan ini ijma'. Maka sesuai dengan qiyas. Antum bayangkan. Ini aslinya nun apa mim? Aslinya nun. Perhatikan. Membaca huruf atau mengubah huruf dengan huruf yang lain keluar dari asalnya, itu masih diperbolehkan. Apalagi ini. Mengubah huruf kembali ke asalnya. Lebih ringan mana? Ya lebih ringan inilah kembali ke asalnya. Ini mah keluar dari asalnya. Alasannya litakhfif wa tashil. Alasannya untuk mempermudah. Maka kembali ke asalnya jelas lebih utama. Maka sesuai dengan qiyas min babi aula. Min babin aula. Ya. Babi aula. Min babi anu. Min babin aula. Apalagi gitu. Kalau huruf nun boleh diubah menjadi mim. Litakhfif. Keluar dari asalnya. Maka apalagi huruf shad dibaca dengan sin untuk kembali ke asalnya. Nah, begitu. Jadi alasannya jangan satu. Kenapa? Karena kalau satu nanti nggak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kenapa kita mesti menyebutkan asalnya? Karena dia adalah aslinya sin. Terus kalau misalnya yang lain bagaimana? Dilihat yang lain ada tidak riwayatnya, kan begitu kalau alasannya banyak. Kalau ada riwayatnya ya boleh. Seperti kata sirat, ya kan? Nggak dibahas di sini. Tapi boleh nggak kita baca sirat dengan sin? Jawabannya boleh. Karena itu adalah asalnya dan sahih riwayatnya. Maka jangan satu alasannya. Karena kalau satu alasannya, masih ada celah. Ditutup semua alasannya. Demikian pula kalau kita hanya mengatakan sahih riwayatnya. Belum cukup hanya sahih riwayatnya saja. Karena banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang sahih riwayatnya namun tetap dinilai sebagai qiraah yang syadzah. Karena nggak punya alasan yang lain. Sedangkan di sini ada beberapa alasan yang membuat dia tetap bisa diamalkan dengan sin. Pertama, memang huruf aslinya adalah sin. Yang kedua, sahih riwayatnya. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan qiyas. Maka sebetulnya rosem ini bisa dikatakan, berarti kalau misalnya mau ditambahkan di sini, bisa dikatakan dia ihtimalan. Ya. Rosemnya ihtimalan. Bisa dibawa ke huruf sin. Rosemnya ihtimalan. Apa dalilnya huruf shad bisa dibawa ke huruf sin? Dalilnya adalah ini, huruf nun bisa dibawa ke huruf mim. Itu dalil. Ya, dalilnya itu ihtimalan. Ini namanya ihtimalan. Jadi tetap ihtimal. Bisa dibaca dengan beberapa cara yang berbeda. Apa dalilnya bahwa huruf shad bisa dibaca dengan sin? Dalilnya adalah huruf nun bisa dibaca dengan mim. Karena prosesnya sama, ibdal atau iqlab. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ini kurang lebih, inilah 4 alasan. Kalau ini dikemukakan semua secara bersamaan, maka tidak ada lagi celah yang bisa apa? Yang bisa meniadakan, yang bisa menolak bacaan versi ini, ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus ditutup semua pintunya. Demikian. Baik, ada tanyakan sampai sini disilakan. Jadi dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah dia hanya sin sesuai riwayat ya. Adabnya mengikuti jalur. Gimana Sada, silakan. Gini Ustadz. Kalau mem aslinya adalah huruf sin Ustadz. Lantas kenapa bukan sin yang menjadi rosemnya Ustadz? Karena rosem itu bukan urusan kita. Kalau misalnya pertanyaannya kenapa, maka
dia mesti dikembalikan kepada gaya penulisan para sahabat zaman dulu. Kemarin telah kita bahas dalam Ulumul Quran, ada ulama yang berpendapat bahwa Rasul itu adalah wahyu. Maka kalau misalnya kita berpendapat Rasul adalah wahyu, ya sudah. Kenapa ditulis begitu? Ya itu wahyu. Nggak bisa ada alasannya. Bagaimana kalau berpendapat Rasul adalah ijtihad? Maka ingat, ijtihad ini di bawah pengawasan Nabi. Sahabat diawasi Nabi nggak? Berarti ijtihadnya sahabat, kalaupun dia ijtihad yang disetujui Nabi. Maka apa jawabannya? Kenapa ditulis pakai short? Karena Nabi menyetujuinya. Dan sahabat sepakat. Ya. Jadi alasannya dua, karena Nabi setuju, ada istilahnya adalah iqrar dari Nabi, persetujuan. Persetujuan dari Nabi. Jadi alasannya karena Nabi menyetujuinya. Dan sahabat, ijtihad sahabat ini telah menjadi ijma', telah menjadi kesepakatan. Dan kita sudah bahas bahwa rasam tidak boleh diubah menurut mayoritas ulama. Kecuali kalau kita pakai rasam imla'i. Kalau kita pakai rasam imla'i, ya menurut sebagian kecil ulama diperbolehkan pakai rasam imla'i, maka silakan mau tulis pakai sin. Jadi rasam itu istilahnya tauqifi, ya. Kita sekarang nggak boleh ijtihad. Ijtihadnya sudah zaman dulu. Kita sekarang nulis rasam itu tauqifi. Apa tauqifi artinya? Kalau kata orang Betawi mah udah dari sononya. Begitu. Udah dari sononya. Udah nggak ada alasan. Jadi seluruh pertanyaan tentang rasam itu jawabannya udah dari sononya. Begitu. Rasam itu nggak bisa diotak-atik. Kenapa-kenapanya nggak bisa diotak-atik. Ya sebetulnya sama dengan qiraat. Kenapa qiraatnya baca sin? Kenapa qiraatnya baca shad? Ya aslinya mah udah dari sononya. Yang lain ini ilal-ilal atau ilat-ilat seperti ini hanya berfungsi menjelaskan saja. Menjelaskan dan membedakan antara yang sahih dengan yang syadz. Tapi alasan aslinya seluruh qiraat yaitu udah dari sononya. Tauqifi, wahyu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau misalnya pertanyaan tentang dhabat, itu bisa kita jelaskan karena dhabat itu murni ijtihad. Dhabat murni ijtihad. Makanya para ulama dhabat meletakkan huruf sin kecil di atas shad. Kenapa diletakkan huruf sin kecil di atas shad? Agar orang-orang tidak keliru cara membacanya. Bahwa dia hurufnya shad dibaca sin. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Berikutnya adalah kalau di sini bimusayyitir dulu ya. Kita sesuai urutan mushaf saja, al-musayyitirun. Bagaimana dengan al-musayyitirun? Maka alasannya sama seperti yang tadi telah dikemukakan. Kemudian dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, Al-Imam Asy-Syatibi meriwayatkan al-musayyitirun dengan dua cara. Jadi kata al-musayyitirun dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah boleh dibaca dengan dua cara. Apa saja? Boleh dengan sin, boleh dengan shad. Jadi boleh dengan sin, kembali ke asal sama seperti tadi. Boleh dengan shad, apa? Melihat rasamnya. Begitu. Oleh karena itu, para ulama dhabat Madinah meletakkan huruf sinnya di mana? Di bawah. Kenapa sinnya di bawah, bukan di atas? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak harus dibaca sin. Begitu. Makanya di mushaf Madinah sinnya di bawah bukan di atas. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kata ini tidak mesti dibaca sin. Boleh sin, boleh shad. Kalau talaki dua-duanya dibaca. Begitu. Nah, yang agak kurang konsisten itu mushaf Indonesia justru. Mushaf Indonesia itu dua-duanya di atas atau dua-duanya di bawah? Atau semuanya di bawah atau semuanya di atas? Saya lupa. Intinya dalam mushaf Indonesia tidak spesifik per jalur seperti yang pernah saya sampaikan. Tanda baca mushaf Indonesia itu tidak spesifik per jalur, tapi hanya per riwayah saja. Sehingga dalam mushaf Indonesia kita akan sulit membedakan apakah ini diriwayatkan oleh jalur Syatibiyah atau jalur yang lain. Termasuk dalam masalah bab ya besut bastoh al-musayyitirun itu semuanya sama. Saya agak lupa apakah sinnya di atas semua atau sinnya di bawah semua. Begitu.
Tapi kalau dalam mushaf Madinah dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena mushaf Madinah sesuai dengan jalur masing-masing. Sesuai dengan jalur masing-masing. Ya besut bastoh sinnya di atas. Kenapa? Karena menurut Syatibiyah dia memang dibaca sin. Sod nggak diamalkan. Tapi di sini sinnya di bawah. Kenapa sinnya di bawah? Untuk menunjukkan bahwa dia boleh dibaca sin, boleh dibaca sod. Seperti itu. Ini adalah al-musaytirun. Sedangkan yang terakhir bimusaytir, maka dalam riwayat yang lain juga sama, ada yang baca sin, ada yang baca sod. Adapun dalam riwayat Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, maka bimusaytir hanya dibaca dengan satu cara saja, apa? Sod saja. Sod saja. Dalam riwayat Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah hanya dibaca dengan sod saja, makanya dalam mushaf Madinah tidak ada tanda baca apapun. Tidak ada tanda baca huruf tambahan. Bimusaytir. Begitu. Tidak ada tanda baca tambahan. Kenapa? Karena hanya diamalkan satu cara saja, itu dengan sod. Sehingga di sini kalau kita ingin menghafalnya, sin dua-duanya sod. Sin dua-duanya sod. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ya besut pakai sin, bastoh pakai sin, al-musaytirun boleh dua-duanya, al-musaytirun dan al-musaytirun. Bimusaytir juga boleh, bimusaytir hanya sod saja dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Tapi kalau menurut seluruh jalurnya maka ada yang mengamalkan sin, ada yang mengamalkan sod. Bisa kita lihat di sini. Ada yang sod sin, ya, ada yang sin sod sin. Tapi dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, maka bisa kita lihat ya besut bastoh menggunakan sin, bimusaytir menggunakan sod, al-musaytirun wajahan. Punya dua wajah, boleh dibaca dua-duanya. Yang lain yang wajahan ada lagi enggak? Ini yang wajahan bimusaytir, ada yang baca pakai wajahan. Ada yang baca pakai sin. Nah, bimusaytir ada yang baca pakai sin juga. Begitu. Jadi beda-beda memang setiap. Bahkan di sini ada beda lagi nih. Ya besut pakai sin, bastoh pakai sod. Berarti harusnya dibikin 4 aja sekalian ya kalau begini, karena memang ada yang beda harus. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Variasi 55 dari Imam Ahwazi, kamil berarti. At-Tabari, dari kitab Al-Wajiz. Dari At-Tabari anil wali anil fil. Dalam kitab Al-Wajiz Imam Al-Ahwazi. Imam At-Tabari itu gurunya Imam Al-Ahwazi. Maka menurut Imam Ahwazi, ya besut pakai sin, bastoh pakai sod. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi untuk akurasinya, kalau memang antum ingin meneliti kembali, silahkan rujuk kitab-kitabnya. Jadi langsung cari kitab-kitabnya kalau memang ada. Dan hampir seluruh kitab yang disebutkan di sini sekarang sudah ada. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Al-Farabi. Langsung cari sumber primernya. Walaupun kemarin dalam pekan lalu ada satu poin yang agak sepertinya agak luput dalam masalah idgham, ya, idgham nun ke lam dan ra. Di bukunya Ustaz Muhammad Al-Farabi yang kupas tuntas riwayat Hafs itu sepertinya wallahu a'lam bishawab ada yang keliru. Di bab itu di ini nih, yang versi 46 ya. Jadi ada idgham pada lam dan ra, namun tidak disebutkan, bukan yang itu. 44 atau 46. Iya betul yang ini nih. Imam siapa namanya? Imam Ghazali. Nah, di sini variasi 46 ternyata di sini ada idgham bi gunah, nun bertemu lam dan ra. Satu Muhammad Al-Farabi dalam kitab Kupatus Riwayat Hafs tidak menyebutkan ini. Wallahu a'lam keliru atau beliau punya pertimbangan lain, wallahu a'lam bissawab.
Kalau ada yang punya kesempatan buat nanya langsung pada beliau silakan. Tapi seingat saya dulu saya pernah diskusi masalah ini ya, cuma lupa hasilnya apa kalau ini. Kalau nggak salah sih kayak ada bayangan-bayangan saya pernah ngomongin ini gitu sama Ustadz Farabi dulu waktu talaki. Cuma iya enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Imam Tabari kan. Imam Tabari. Baik. Ada yang tanyakan 4 kata ya besuto, bastoh, al-musaytirun dan bimusaytir. Silakan kalau ada yang tanyakan. Bagian berikutnya adalah lafadz ta'manna. Ini adalah persoalan idgham kabir. Masalah idgham kabir. Ta'manna ini babnya bab idgham kabir. Dan kalau kita lihat, rata-rata riwayat Imam Hafs hanya mengamalkan satu cara saja. Rata-rata, saya nggak bilang semuanya. Rata-rata satu cara saja. Ismam semua. Di sini wajhan. Nah, di sini wajhan. Siapa? Jalur Asy-Syatibiyah. Ternyata mengamalkan wajhan. Jalur Syatibiyah mengamalkan wajhan. Yang lain Ismam. Tidak ada yang beda. Ismam. Di sini baru ada lagi raum. Satu, kebanyakan ismam. Ada lagi wajhan. Sisanya ismam. Dah. Jadi bisa dikatakan ini 90% ismam. 90% ismam. Baik, kita bahas bab la ta'manna. La ta'manna aslinya adalah la ta'manuna. Aslinya adalah la ta'manuna. Ini sudah kita bahas. La ta'manuna. Kemudian diidghamkan nu ketemu na, ada 2 nun. Yang pertama adalah nun dhammah bertemu dengan nun fathah. Nun dhammah bertemu dengan nun fathah. Maka di sini diidghamkan. Bagaimana cara mengidghamkannya? Yang pertama mengubah nun dhammah menjadi sukun, kemudian dimasukkan ke dalam nun fathah. Sehingga dia suaranya hilang dan nun fathahnya bertasydid. Dalam rasam, nun pertama tidak ditulis. Istilahnya dihadzf. Kemarin juga sudah kita singgung dalam ulumul Quran. Ta, man, na. Nunnya tidak dihapus. Nunnya tidak ditulis. Nunnya dihapus. Ta, man, na. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya dalam riwayat Imam Hafs. Seperti yang tadi telah disinggung. Jalur Asy-Syatibiyah ada 2 cara. Wajhan. Wajhan itu 2 cara. Wajhan. Wajhan itu artinya 2 cara. Apa maksud wajhan di sini? Maksud wajhan di sini adalah yang pertama adalah al-ishmam. Al-ishmam. Yang kedua adalah al-ikhtilas. Al-ikhtilas. Nama aslinya al-ikhtilas, cuma kata Imam Ibnu Jazari boleh disebut ar-raum. Ar-raum. Cuma ingat raum di sini kata Imam Ibnu Jazari jangan samakan maknanya dengan raum pada bab waqaf di akhir kalimat. Kenapa? Karena kata Ibnu Jazari war-raum huna bima'na al-ikhtilas. War-raum huna bima'na al-ikhtilas. Dan raum pada kata ini maknanya makna ikhtilas. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan boleh disebut raum tasahulan fil istilah. Boleh disebut raum apa? Untuk memudahkan dalam pengistilahan saja. Bukan maksudnya dibaca dengan raum. Allahu a'lam bissawab. Itu perdebatan atau diskusi para ulama berkaitan dengan istilah ikhtilas atau raum. Kemudian apa yang dimaksud dengan ismam? Al-ismam adalah isyaratan bid-dhammi. Isyaratan bid-dhammi.
Isyaratan bid-dhammi. Sebuah isyarat. Jadi ismam itu hanya sebuah isyarat. Pertanyaan, isyarat itu ada suara enggak? Berarti bila saut. Isyaratan bid-dhammi bila sautin. Adalah ismam. Mengisyaratkan keadaan dhammah berarti mencucu di sini maksudnya, bibirnya mencucu. Bila sautin tanpa mengubah suara apapun. Kalau kita lihat ta'manna, maka apabila kita membaca ta'manna normal, biasa saja, berarti suaranya bagaimana? La ta'manna. Manna, udah normalnya begitu kan? Berarti saat kita mengismamkan bacaan itu tidak perlu sengaja mengubah sebagian suara, normal aja. Oleh karena itu kalau kita tutup, misalnya mulut kita, hampir tidak akan terdeteksi suaranya. Saya katakan hampir, kenapa? Karena bisa jadi kalau diteliti ada perbedaan sedikit. Yang penting jangan sengaja untuk mengubah suaranya. Ta'manna, ta'manna. Bisa jadi nggak akan ada bedanya kalau orang ini. Mana sih? Apa bedanya? Oleh karena itu, ismam itu dilihat, bukan didengar. Di antara kaidah ismam, dia adalah satu-satunya kaidah tajwid yang dilihat, bukan didengar. Seluruh kaidah tajwid itu didengar suaranya, tapi ismam dilihat, bukan didengar. Jadi apakah ada kaidah tajwid atau qiraat yang tidak bisa didengar? Jawabannya ada. Apa itu? Al-ismam. Satu-satunya kaidah dalam tajwid dan qiraat yang akurasinya itu diperlihatkan, bukan diperdengarkan, adalah al-ismam. Makanya kalau misalnya seseorang membaca ismam di hadapan gurunya dan dia tidak memungkinkan untuk menampakkan mulutnya, maka secara ittisalus sanad, secara ketersambungan sanad itu tidak ada. Jadi harus jujur, jangan katakan misalnya saya melihat ismam atau saya telah membaca seluruh Al-Quran pada guru saya. Padahal ismam enggak, jangan gitu. Saya membaca seluruh Al-Quran pada guru saya, kecuali ismam, misalnya begitu. Ya, harus disampaikan kepada murid-murid. Kenapa? Karena misalnya pakai niqab, gurunya laki-laki, non-mahram, maka tidak menampakkan ismam. Lalu terus gimana? Ismamnya dicontohkan oleh guru kepada saya, misalnya begitu. Jadi saya tidak mengamalkan ismam ketika setoran. Harus jujur. Kenapa? Karena kalau nggak jujur berarti dia ada unsur tadlis. Tadlis itu setengah berbohong kalau nggak disampaikan. Lalu bagaimana cara mencucunya? Menurut riwayat yang sampai kepada kita, dan ini juga disampaikan oleh guru-guru kami, minimal ada 4 cara. Minimal ini 4 cara ini, bisa jadi ada yang lebih dari ini. Wallahu a'lam bissawab. Minimal terdapat 4 cara ismam. Minimal terdapat 4 cara ismam. Yang pertama adalah ismam di awal gunnah. Ismam di awal gunnah. Jadi kalau misalnya gunnah itu dibagi 3 oleh kita, manna, nah misalnya bagi 3, ya, maka dia ismamnya di awalnya saja. Man, kalau misalnya dipraktekkan kurang lebih seperti ini, malaka la ta'manna, manna, jadi sedikit saja, manna, begitu. Itu adalah ismam di awal gunnah. Yang kedua, ismam di akhir gunnah.
maka dia di belakang. Malaka la ta'manna manna manna, begitu. Yang ketiga, ismam di tengah gunnah. Di tengah gunnah. Ini yang populer di Indonesia. Di tengah gunnah. Ini anggap rata ya. Anggap rata. Itu kenapa gunnahnya nggak rata bagi tiganya? Udah, anggap rata. Anggap rata. Kalau dulu guru-guru tahsin di Bandung istilahnya SMS katanya. Senyum monyong senyum. SMS. Malaka la ta'manna manna manna. Jadi sedikit di tengah manna. Yang pertama manna, yang kedua manna, yang ketiga manna, yang keempat di sepanjang gunnah. Di sepanjang gunnah. Jadi kalau misalnya gunnah itu segini, maka dia di seluruh gunnah ismam. Dari awal sampai akhir. Begitu. Jadi langsung man, monyong-monyong terus sampai akhir manna. Manna. Ini yang keempat. Malaka la ta'manna. Malaka la ta'manna. Begitu. Mana yang diamalkan? Sebetulnya mana saja tergantung guru. Adapun kami pribadi ketika bertalaki dengan guru-guru kami mengamalkan yang 4 ini. Kami secara pribadi mengamalkan ini dan ini yang lebih rajih menurut Syekh Aiman Suwaid misalnya. Lebih unggul menurut siapa? Misalnya Syekh Aiman Suwaid. Atau misalnya Syekh Hussam Sabsabi. Dan guru-guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau kita sebagai pengajar, afdolnya bisa nih mengamalkan semua ismam ini. Buat mencontohkan. Begitu wallahu a'lam bishawab. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Itu yang di seluruh gunnah. Ada yang tanyakan ismam? Disilakan kalau ditanyakan. Syekh Hussam Sabsabi. Syekh Hussam Sabsabi. Dari Suriah. Yang kedua adalah ikhtilas atau raum. Al-ikhtilas atau raum. Apa maknanya al-ikhtilas atau raum di sini? Maknanya adalah mengurangi kadar harokat. Kadar harokat. Atau mempercepatnya. Atau al-isra' fil harokat ya. Mempercepatnya. Ini menurut kebanyakan pendapat dari para ulama. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca dengan la ta'manuna. Jadi mengembalikan ke asal. La ta'manuna. Secara suara ini. Kembalikan ke asal. Namun dengan domah yang ikhtilas. Jadi yang di ikhtilas adalah nun domahnya. Wih, kegedean.
Ya masih kegedean. Nah, yang kecilnya. Udah amat. Nah, di sini. Di nunnya ini yang dipercepat. Kalau kita baca dengan idhar, contoh bacaan idhar yang enggak pakai ikhtilas. Malaka la ta'manuna. Satu harokat, jelas ya. Manu, na dua harokat. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu idhar. Nah sekarang, sinunnya ini dikurangi. Bukan satu harokat, tapi kurang dari satu harokat. Ada yang mengatakan 1/3 harokat. Ada yang mengatakan 2/3 harokat. Intinya sebagian harokat. Kurang lebih seperti ini. Malaka, kalau ikhtilas didengar, enggak mesti dilihat. Kalau ismam mesti dilihat. Kalau ikhtilas, malaka la ta'manuna ala Yusuf. Saya ulangi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna, nuna. Yang diikhtilas hanya nunnya saja. Karena saya sering mendengar sebagian pengajar tajwid yang sedikit kurang akurat ketika mencontohkan. Mereka mengikhtilaskan mimnya juga. Ini cukup sering saya dengar. Sehingga dibaca begini, malaka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna, kalau seperti itu maka mimnya pun ikut ikhtilas. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nuna, manuna. Jangan manuna, juga bukan manuna. Tapi manuna. Maknya tetap satu harokat. Wah susah, ribet kayak gitu. Ya udah, kalau tilawah harian mah nggak usah diamalin. Amalkan saja yang mudah. Pakai ismam. Tapi ketika bertalaqi, maka mesti diamalkan keduanya. Karena yang wajahan ini harus diamalkan keduanya. Untuk menunjukkan kekhasan tariqah. Untuk menunjukkan kekhasan dari jalur yang ditalaqikan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Karena ini semuanya khilaf wajib. Yang disebutkan di sini khilaf wajib ya. Jadi usul dan fars ini sifatnya khilaf wajib semuanya. Sehingga ketika bertalaki mesti diamalkan. Beda sama misalnya kecuali ini mungkin, kecuali apa? Munfasil mutasil. Dari yang di sini kecuali munfasil mutasil tidak perlu diamalkan. Dalam talaki cukup dipilih satu. Yang sisanya itu mesti diamalkan. Sisanya mesti diamalkan. Hanya munfasil mutasil saja. Yang khilafnya khilaf jaiz. Kalau ada perbedaan. Sisanya khilafnya khilaf wajib. Jadi kalau ada perbedaan bacaan, dia mesti diamalkan. Adapun mad muttasil, mad munfasil, kemudian mad arid li sukun, mad lin, walaupun ada pilihan, maka tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan seluruhnya bahkan saat talaki sekalipun. Adapun selain mad munfasil dan mad muttasil, sisanya adalah khilaf wajib yang mesti diamalkan kalau ada perbedaan cara baca. Begitu. Ini adalah malaka la ta'manna. Jadi yang pertama di awal gunnah untuk ismam, yang kedua di akhir gunnah, yang ketiga di tengah gunnah, yang keempat di sepanjang gunnah, kemudian untuk ikhtilas dipercepat. Qila ada yang mengatakan 1/3 harokat, qila ada yang mengatakan 2/3 harokat. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya al-isra ya, intinya al-isra, mempercepat suara harokat. Ada yang ingin diskusikan, disilakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, boleh, fadhal.
Apa Fi? Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada yang didiskusikan. Bagian berikutnya, poin apa sekarang? Letak mana sudah? Bab adzakarain. Bab adzakarain. Apa ini? Bab apa ini adzakarain? Ja, masuknya bab apa? Adzakarain. Bab mad apa namanya? Ya? Adzakarain mad apa kasalwa? Adzakarain lebih spesifik lagi. Karena kita nggak bahas seluruh mad lazim, tapi lebih spesifik. Mad apa namanya? Mad farqu, Ustaz. Mad farq, bukan mad farku, itu keliru, bukan farku, ya. Cara bacanya kurang tepat. Mad farqi atau al-maddul farq. Pertama, dalam bahasa Arab tidak membaca harokat akhir. Yang kedua, kalau kita bacanya mad, maka bukan farqu tapi farqi, dinisbahkan. Mad farqi. Farqi. Begini.
atau al-maddul farq atau maddul farq. Maddun farqiyun atau maddul farq. Maddul farq. Begitu. Bukan farku, kurang tepat kalau farku dibacanya. Secara pengistilahan kurang akurat. Karena farku dhammah. Kalau dhammah dibaca sukun cukup. Maddul faraq. Na'am Ustaz, afwan. Sama seperti kadang-kadang ada sebagian orang, makhrajul halqu, ini kurang tepat. Makhrajul halqu itu kurang tepat. Makhrajul halq atau makhrajul halqi kalau mau dibaca harokat, coba kurang tepat juga. Makhrajul halq, gitu. Baik, mad faraq itu apa? Mad faraq adalah, maka kita tegaskan dulu di sini, mad faraq adalah mad lazim. Mad faraq adalah mad lazim. Mad lazim yang terjadi jadi betul dia mad lazim, tapi mad lazim yang spesial. Mad lazim yang terjadi disebabkan kemunculan hamzah istifham. Mad lazim yang terjadi disebabkan kemunculan hamzah istifham. Untuk membedakan tujuannya ini untuk membedakan pernyataan dengan pertanyaan. Begitu kurang lebih. Ini definisi lengkapnya. Mad lazim yang terjadi disebabkan kemunculan hamzah istifham untuk membedakan pernyataan dengan pertanyaan. Ada berapa kata di dalam Al-Quran? Ada 3 kata. Yang pertama adalah kata Allah. Allah. Yang kedua adalah adzakarain. Yang ketiga adalah al-an. Kita ambil satu kasus saja, misalnya adzakarain. Asal katanya apa? Katanya adzakarain. Adzakarain. Kasusnya sama, penyelesaiannya pun sama. Apa artinya adzakarain? 2 jenis kelamin. 2 jenis kelamin. Adzakarain. Kita pengen nanya, apakah 2 jenis kelamin? Maka orang-orang Arab kalau ingin bertanya cukup menambahkan apa? Hamzah istifham namanya. Hamzah pertanyaan. Hamzah istifham itu hamzah pertanyaan. Kalau adzakarain ditambah hamzah istifham, hamzahnya hamzah istifham. Pertanyaan, bacanya jadi kayak gimana? Jangan pakai mad dulu, jangan pakai kaidah dulu. Cara baca aslinya kayak gimana? Gimana? Cara baca aslinya. Ini hamzah wasal, ingat. Gimana cara bacanya? Adzakarain. Kalau nggak ada hamzah wasalnya, adzakarain. Ada hamzah wasal? Adzakarain. Kok sama? Paham nggak? Sama kan? Tanpa hamzah wasal, adzakarain. Kalau dengan hamzah wasal,
cara bacanya ya sama. Karena apa? Karena si hamzah istifham. Kalau dengan hamzah istifham adz-dzakarain, tanpa hamzah istifham juga adz-dzakarain. Kenapa bisa seperti itu? Karena si hamzah wasal ini tidak dibaca ketika di tengah. Begitu, ini alasannya. Sama antara yang pakai hamzah istifham dengan yang tidak pakai hamzah istifham jadi sama. Padahal artinya sama apa beda? Pengennya beda. Yang di atas ini pernyataan, enggak lagi nanya ini mah, adz-dzakarain, dua jenis kelamin. Nah, munculnya hamzah istifham itu kita pengen nanya apakah dua jenis kelamin, berarti ini pertanyaan pengennya. Nah, di sini pertanyaan. Kalau cara bacanya sama, orang-orang jadi bingung. Ini lagi nanya apa enggak? Al-an artinya apa al-an? Sekarang. Misalnya antum pengen nanya, sekarang? Apakah sekarang? Apakah sekarang? Al-an. Al-an. Apa sih maksudnya sekarang-sekarang gitu? Begitu kan, bingung kan? Apa yang harus dilakukan? Maka butuh yang namanya takhallus atau solusi. Takhallus atau cari solusi. Apa solusinya di sini? Kalau dibaca dua hamzah, boleh enggak? Ya udah deh, baca dua hamzah aja. A'adz-dzakarain, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena hamzah wasal itu enggak boleh dibaca kalau di tengah. Yang pertama, kalau kita bacanya a'adz-dzakarain, maka melanggar kaidah hamzah wasal. Selain itu, bagi orang-orang Arab menyebutkan dua hamzah secara berturut-turut berat. Hamzah asli aja diubah, hamzah wasal pengen dibaca, ya nggak bisa. Ya hamzah yang asli saja, a'antum, banyak orang-orang Arab yang bacanya a'antum atau antum atau antum. Lah ini hamzah wasal pengen dibaca, nggak bisa. Ya, enggak. Jangankan ente hamzah wasal, kakak ente aja nggak bisa sanggup ngelawan dia gitu kan. Misalnya begitu. Maka apa solusi yang ditawarkan? Maka solusi yang ditawarkannya adalah dua. Apa saja? Yang pertama adalah ibdal. Ya udah, hamzah wasal ente berubah aja kalau gitu. Jadi apa? Jadi mad. Ini paling masuk akal. Oke lah kalau gitu. Karena saya nggak bisa tampil secara optimal, saya ubah saja menjadi mad. Sehingga ketika dia menjadi mad, maka kita baca a panjang. A. Ketika dia sudah menjadi mad, ketemu apa? Ketemu sukun. Di adz-dzakarain ketemu sukun musyaddad, di al-an ketemu sukun mukhaffaf. Maka apa yang terjadi? Ada mad bertemu dengan sukun. Jadilah dia mad lazim. Jadilah dia mad lazim. Jadi ketika si hamzahnya ini diubah menjadi mad, maka jadilah dia mad lazim karena madnya bertemu dengan sukun. Dan karena dia sukunnya sukun musyaddad, mutsaqqal, maka lazimnya lazim mutsaqqal. Sedangkan al-an karena sukunnya sukun mukhaffaf, berarti lazimnya lazim mukhaffaf. Ini yang pertama. Berarti cara baca bagaimana? Ya dibaca 6 harakat. Al-dzakarain. Al-an. Allah. Jadi beda antara pertanyaan dengan pernyataan.
Selain itu, orang Arab punya solusi lain dalam bab ini. Apa solusi mereka? Ditashil. Solusi mereka adalah ditashil. Jadi ada dua, ibdal dan tashil. Apa itu tashil? Di daurah atau di pelajaran At-Tibi ada ya, sudah kita bahas bab tashil. Tashil itu berasal dari kata sahala yusahilu tashilan. Sahala yusahilu tashilan. Artinya apa? Sahala yusahilu dari kata sahal. Sahal itu gampang, mudah. Sahala menjadikan mudah atau mempermudah. Jadi ini artinya adalah mempermudah secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan tashil adalah membaca hamzah dengan apa? Dengan sifat di antara, bukan makhraj ya, sifat saja yang berubahnya. Di antara hamzah dengan apa? Hamzah dengan mad. Secara teori ini yang kebanyakan dipegang. Sebagian ulama mengatakan atau hamzah dengan ha. Secara teori ada yang mengatakan hamzah dengan ha. Secara praktek sama. Mau hamzah dengan mad, hasilnya itu hamzah dengan ha, hasilnya itu juga. Tidak ada perbedaan. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena yang namanya hamzah bercampur dengan mad dengan hamzah yang bercampur dengan ha akan menghasilkan huruf baru yang sama. Ini hamzah. Ini hamzah. Ya, misalnya nih. Saya kasih analoginya. Hamzah itu makhrajnya di pita suara, aqsal halaq. Makhraj juga berubah. Berarti makhraj juga berubah, aqsal halaq, pita suara. Sifatnya aslinya dia syiddah. Kemudian menurut para ulama jahar. Karena bukan hams, intinya begitu ya, karena bukan hams. Menurut ulama yang lain apa? Sifat hamzah yang penting tarqiq. Ya udah mencakup istifal dan infitah. Nah, ini berarti poin-poin penting dalam sifat hamzah. Kemudian secara teori para ulama mengatakan hamzahnya dicampur dengan apa? Dengan alif mad yang merupakan yang harokatnya sama dengan harokat si hamzah tersebut. Yaudah, katakanlah dengan alif. Alif makhrajnya di jauf. Jauf. Sifatnya alif apa? Rakhawah. Kemudian jahar. Kemudian tarqiq. Sebagian ulama mengatakan campur dengan ha. Ha makhrajnya di pita suara. Sifatnya rakhawah. Kemudian hams. Kemudian tarqiq. Yang ingin dicapai huruf seperti apa sih? Yang ingin dicapai jadinya huruf seperti apa? Huruf hamzah yang keluarnya dari mana? Tetap nggak berubah. Berarti dari pita suara. Oke. Yang sifatnya seperti apa? Campuran antara hamzah dengan mad atau campuran antara hamzah dengan ha. Pertanyaan, kira-kira mana yang tercampur? Sifat apa yang tercampur? Hah? Enggak. Sifat apa yang tercampurnya? Maka ternyata di sini yang dimaksud mencampur sifat adalah mengubah syiddah menjadi rakhawah. Sama aja tuh. Itu yang dicampurnya apa? Bukan mengubah jahar menjadi hams, bukan.
Karena kalau jahar diubah jadi hams, otomatis jadi ha dia. Ya kan? Juga bukan mengubah pita suara menjadi jauf. Kenapa? Karena kalau pita suara menjadi jauf, jadi alif, bukan hamzah lagi. Jadi yang diubah itu syiddahnya saja menjadi rokhawah. Makanya saya sampaikan, mau disebut bercampur dengan alif, mau disebut bercampur dengan ha, hampir tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena intinya mengubah hamzah yang aslinya syiddah menjadi rokhawah. Intinya itu. Jadi secara teori mau disebut bercampur dengan alif, boleh, bisa. Atau bercampur dengan ha juga bisa. Karena huruf yang dihasilkannya pada akhirnya sama. Huruf apa? Huruf yang keluar dari pita suara, yang sifatnya rakhawah, jahr, dan tarqiq. Inilah huruf yang baru. Huruf apa namanya ini? Hamzah musahhalah. Begitu. Hamzah musahhalah. Makanya tidak heran para ulama kemudian secara teori landasan filosofisnya berbeda. Apakah dia mencampur hamzah dengan mad atau mencampur hamzah dengan ha? Karena suara yang dihasilkan sama. Bagaimana suara yang dihasilkannya? A, I, O. Tapi kalau sukun otomatis jadi mad. Coba hamzah tashil disukunkan suaranya kayak gimana? Ba, ya mad kan? Suara mad ya. Ba. Makanya tidak heran kebanyakan ulama lebih memilih nyampurnya dengan mad, bukan dengan ha. Kenapa? Karena memang lebih terlalu miripnya itu dengan alif. Buktinya apa? Kalau sukun sama, nggak ada perbedaan. Ba, jadi vokal dia. Begitu. Padahal aslinya konsonan. Baik. Bagaimana suaranya tadi? A, I, U, ba. Ya. Makannya hamzah tasil nggak ada yang sukun. Kenapa? Karena sukun udah otomatis jadi mad. Hamzah tasil itu adanya yang apa? Yang harokat saja. Dan karena itu pula para ulama kemudian mengatakan hamzah tashil itu gabungan antara hamzah muhaqqaqah dengan mad, bukan dengan ha. Kebanyakan ulama. Kenapa? Karena terlalu mirip dengan mad dari sisi karakternya. Baik. Kalau kita lihat juga di sini perbedaannya dua sifat ya. Kalau dengan ha, perbedaan dua sifat. Apa? Rokhwah dan hams. Sedangkan dengan mad perbedaannya satu sifat saja, yaitu rokhawah. Begitu. Lalu bagaimana cara membacanya di sini? Cara membacanya adalah dengan mengubah hamzah yang kedua. Berarti hamzah apa? Hamzah wasolnya yang diubah menjadi hamzah musahhalah. Yang aslinya a diubah menjadi a. Hati-hati. Karena hamzah tasil ini terlalu dekat dengan mad, jangan sampai berubah jadi mad 100%. Karena kadang masih ada sebagian orang yang baca itu belum ada hamzah tasil. Yang lebih akurat a. Hamzah pertama, hamzah istifhamnya tidak berubah. A. Baru berubahnya di hamzah kedua a. Jadi harus ada dua hamzah a. Ahadzakarain, 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 al-an, Allah. Maka tidak ada mad di sini. Tidak ada mad. Ya, boleh disebut setengah mad. Maksudnya setengah mad itu dia berharokat ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Zakarain, Al-An, Allah. Dan dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, boleh diamalkan keduanya menjadi mad lazim. Boleh menjadi tashil juga boleh. Tentu kalau kita bertalaki dua-duanya mesti diamalkan. Karena khilafnya khilaf wajib ya. Kalau kita lihat
beberapa jalur yang lain, maka di sini untuk variasi 24 hanya ibdal saja, dan kebanyakan hanya ibdal saja. 24, 26 ibdal, 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 ibdal. Yang wajahan di mana? Yang wajahan adalah di Syatibiyah. Wajahan, Syatibiyah wajahan. Sisanya ibdal, ibdal, ada yang wajahan lagi di empat-empatnya kitab Al-Misbah. Empat-empatnya kitab Al-Misbah di sini. Empat-empat maksudnya madnya munfasil mutasilnya empat-empat pilihan. Kemudian ada lagi di mana? Ibdal, 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 wajahan di 46 ya, atau 55. Oh, 46. Wajahan di 46. Kemudian di sini di 55 ada wajahan juga, di 56 juga ada wajahan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup banyak yang wajahannya di sini. Wajahan, wajahan, wajahan. Ar-Razi dari Kifayahnya Imam Al-Hudali. Kemudian di sini Al-Kamil Imam Al-Hudali juga wajahan. Kemudian di sini Jami'ul Bayan Imam Abu Amr Ad-Dani wajahan. Bukan, ini mah salah. Ibdal, enggak. Ibdal. Taisir Imam Ad-Dani wajahan. Kemudian Imam Kamil Imam Hudali wajahan. Dan juga tentu saja Syatibiyah wajahan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang didiskusikan berkaitan dengan mad al-faraq. Disilakan kalau ada yang didiskusikan. Atau poin-poin yang lain juga disilakan. Bab yalhadzalik cukup panjang nanti ya. Bab yalhadzalik ini masuknya adalah bab idgham mutajanisan. Afan idgham betul idgham mutajanisain ya. Sepertinya sampai di sini dulu. Tidak perlu nambah banyak-banyak. Yang penting mutqin faham, karena ini kayaknya tadi cukup banyak juga materi yang disampaikan. Yang penting faham, cara bacanya, poin-poin pentingnya, alasannya, ilatnya, kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu. Tadi kalau yang ini Ismam, kalau ada yang bertanya sepertinya ilatnya ismamnya itu apa? Menunjukkan keberadaan dhammah. Menunjukkan keberadaan dhammah, itu ilat ismamnya. Jadi kenapa sih mesti dibaca ismam? Menunjukkan keberadaan dhammah. Begitu. La ta'manna. Jadi menunjukkan bahwa dia ini aslinya terdiri atas dua nun. Yang nun pertamanya adalah dhammah. Itu adalah ilat terjadinya ismam. Ilat itu maksudnya bukan alasan riwayat ya, alasan teorinya seperti itu. Sama dengan ikhtilasnya juga sebetulnya menunjukkan keberadaan dhammah. Namun dalam riwayat Imam Hafs, seperti yang telah kita bahas, ketika huruf pertamanya itu hilang, maka apa kaidah dalam riwayat Imam Hafs? Cara baca itu umumnya mengikuti rasm. Sebagaimana telah kita bahas bersama. Dalam riwayat Imam Hafs, umumnya, tidak seluruhnya, umumnya cara baca itu mengikuti rasm. Dan karena rasmnya sudah dihadzaf, maka tidak mungkin dibaca dengan izhar dalam riwayat Imam Hafs. Jadi kapan saja huruf sudah dihadzaf, maka susah untuk dibaca izhar. Walaupun ada beberapa huruf yang masih tetap dibaca idhar walaupun dihadzaf, tapi enggak semua. Tapi enggak banyak. Seperti atani. Nanti ada bab atani. Atani kan sudah dihadzaf. Atani, di mana atani? Nah, ini atan ketika waqaf. Ini kan ya-nya dihadzaf. Ini ya-nya dihadzaf, tapi nanti akan kita bahas.
dia tetap dibaca. Kemudian juga nunjil mu'minin. Tapi dalam riwayat Imam Hafs itu nggak ada perbedaan, hanya insya Allah nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena di situ berkaitan dengan nun yang dihadzaf. Nunjil mu'minin itu kan nunnya dihadzaf. Tapi kita tetap baca nunji, bukan nuji. Nah, itu di antara perbedaan atau di antara beberapa hal yang dalam riwayat Imam Hafs itu dihadzaf tapi tetap masih diamalkan. Adapun kebanyakan kalau sudah dihadzaf tidak bisa diamalkan. Termasuk la ta'manuna, ini nun yang pertamanya sudah dihadzaf sehingga tidak mungkin kita mengamalkan izhar la ta'manuna, enggak mungkin. Dalam riwayat Imam Hafs enggak mungkin. Begitu. Kenapa? Karena hukum asalnya ketika telah terjadi hadzaf tidak diamalkan secara izhar. Maka bagaimana yang diamalkannya? Diamalkannya adalah mengismamkan atau mengikhtilaskan bacaan. Jadi tujuannya apa? Ismam maupun ikhtilas di sini tujuannya adalah atau ilatnya adalah disebabkan menunjukkan, dalam rangka menunjukkan keberadaan dhammah di huruf nun yang pertama. Begitu Allahu ta'ala a'lam. Kalau adzakarin untuk apa? Membedakan pernyataan dengan pertanyaan. Bahasa Arabnya liyufarriq bainal khabar wal istifham. Liyufarriq bainal khabari wal istifham. Taib, seperti itu. Allahu ta'ala. Ada yang didiskusikan, disilakan. Boleh juga kalau misalnya materi-materi yang lalu. Kalau ingin didiskusikan kembali, disilakan. Kalau tidak ada berarti sampai di sini saja. Afwan kalau banyak kekurangan. Boleh, tafadhal. Al-musaytirun, kenapa qasinnya diletakkan di bawah, bukan di atas? Karena dalam riwayat, karena yang pertama nih, Mushaf Madinah ya, kita bicara Mushaf Madinah ya. Karena Mushaf Madinah itu, Mushaf Madinah itu dicetak di atas satu jalur. Dobetnya Mushaf Madinah itu khusus Syatibiyah. Jadi dobet Mushaf Madinah itu khusus Syatibiyah. Beda dengan Mushaf Indonesia. Kalau Mushaf Indonesia dobetnya jalur apa? Enggak spesifik, bukan. Itu Abu Amr itu rosem, jangan campur aduk nih. Teori jangan campur aduk. Mushaf Indonesia itu madhab rosemnya Abu Amr Ad-Dani. Mushaf Madinah madhab rosemnya Abu Dawud. Kita nggak sedang ngomongin madhab rosem, kita ngomongin dobat. Yang namanya dobat itu kan mengikuti riwayat. Kita mau ngasih harokat ngikutin riwayat kan? Karena kalau riwayatnya baca biyut, masa dikasih fathah? Kan dikasihnya kasroh. Nah, kenapa kemudian itu sisinnya di bawah? Karena Mushaf Madinah itu mengikuti, bukan cuma ngikutin riwayat, bahkan spesifik mengikuti jalur. Beda sama Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia nggak spesifik. Jadi Mushaf Indonesia riwayat apa? Mushafnya riwayat Hafs. Jalur apa? Nggak spesifik, nggak ditentukan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Mushaf Indonesia tidak ada kekhususan jalur. Lebih umum. Jadi bisa berlaku untuk seluruh hafs. Walaupun enggak sepenuhnya juga. Ini beberapa atau di antara poin yang sering dikritik oleh para pengamat dobat. Yang kedua, bahwa dalam riwayat Imam Hafs di sini jalur Syatibiyah membacanya apa? Jalur Syatibiyah dia dibaca apa? Al-Musaytirun? Pakai sod apa pakai sin? Dua-duanya. Dalam jalur Asyatibiyah dua-duanya sah. Maka untuk menunjukkan bahwa pada kata tersebut Musaytirun, pada kata ini boleh dibaca keduanya. Caranya apa? Caranya sinnya di bawah. Karena kalau sinnya di atas, kalau misalnya diletakkan sin di atas, maka maknanya apa? Hanya dibaca dengan sin saja. Jadi sinnya diletakkan di bawah. Supaya apa? Supaya kita paham
kata ini boleh dibaca sin, boleh dibaca sin. Boleh nggak dibaca sod? Ya udah jelas boleh. Boleh dibaca sin ataupun sod. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, keduanya diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ini diantara kejelian dobat mushaf Madinah. Adapun mushaf Indonesia di atas semua atau di bawah semua? Lihat nggak? Pokoknya kalau mushaf Indonesia itu, kalau nggak di atas semua, di bawah semua. Ini yang agak kurang detail. Ya, begitu. Agak kurang detail jadinya. Kenapa? Karena semuanya sama atau sudah berubah. Untuk mushaf yang terbaru saya belum lihat lagi. Coba kita cek lagi ya. Surah At-Tur. Akhir-akhir. Oh, sinnya di atas. Al-Musaytirun pun. Mushaf Indonesia. Kalau sinnya di atas, seakan-akan harus dibaca dengan sin. Seakan-akan. Jadi mushaf Indonesia, mau yabsut, mau bastah, mau al-musaytirun, sinnya semuanya di atas. Nah, dalam keadaan seperti itu, ada kelemahan. Apa kelemahannya? Seakan-akan tiga kata ini dibaca dengan cara yang sama. Yaitu dengan sin semua. Ini di antara poin yang sering dikritik oleh pengamat dobat untuk mushaf Indonesia. Adapun dalam mushaf Madinah, dia diletakkan di bawah. Kenapa diletakkan di bawah? Untuk menunjukkan bahwa tidak harus pakai sin. Pakai sod boleh, pakai sin boleh juga. Begitu. Ini di antara kelebihan dobatnya mushaf Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ada yang tanyakan kembali, disilakan. Ya, sinnya di atas. Mushaf Indonesia sinnya di atas 3 ayat atau 3 kata tadi. Al-musaytirun basta yabsut. Begitu. Disilakan kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri. Yang di Zoom apakah ada yang didiskusikan? Silakan. Kalau ada yang tanyakan? Enggak ada? Kalau begitu kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون